Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang berjumpa kembali dengan saudara dalam Pastoral Notes kali ini. Puji Tuhan, Pastoral Notes hari ini dengan tema atau judul Setiap Langkah Berarti. Diambil dari bacaan dalam Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai dengan pasal 6 ayat 9. Namun saya akan bacakan satu ayat dalam Kejadian pasal 5 ayat 26 dari versi King James. Henokh berjalan dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, filosofi kesehatan yang menyatakan tentang 10.000 langkah setiap hari ini dianut pertama kali di Jepang. Namun kemudian filosofi itu populer di berbagai banyak negara. Para ahli menganjurkan agar kita melakukannya secara bertahap dengan menyadari bahwa setiap hari adalah setiap langkah yang berarti. Orang lain yang ingin hidup secara sehat berusaha menjaga hidupnya dengan mengurangi stres, mengurangi berat badan sehingga seimbang, dan mendapati bahwa berjalan adalah olahraga yang baik. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang lebih penting adalah bila kita sehat secara rohani dengan berjalan bersama Allah. Hal itu digambarkan dalam Alkitab sebagai hubungan yang bertumbuh dengan Tuhan. Henokh berjalan dengan Allah selama 300 tahun lagi. Itu tertulis di dalam Kejadian pasal 5 ayat 22 dalam versi King James. Kemudian dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 dikatakan di sana bahwa Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kedua orang itu kemudian masih diingat dan ditulis di dalam Ibrani pasal 11. Di sana dituliskan bahwa Henokh memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Nuh juga ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Bapak Ibu Saudara bisa melihat di dalam Ibrani pasal 11 ayat 7. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk berjalan dengan Allah, kita perlu menjaga langkah kita agar kita tidak mendahului di depan dan atau tertinggal di belakang. Di sepanjang perjalanan kita berbicara dengan Tuhan, mendengarkannya dan menikmati kehadirannya. Kita percaya bahwa kita bisa berjalan dengan Tuhan berdasarkan pimpinannya, manakala kita tidak dapat melihat apapun yang ada di depan di sana. Bukan hanya tujuan kita yang penting, tetapi juga perjalanan yang kita lalui bersamanya dengan tetap setia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang ingin setia, namun banyak beralasan. Terkadang situasi membuat kita berubah setia, lalu kita menyesal dan bertanya, bagaimana caranya untuk bisa menjadi setia kepada Tuhan? Beberapa hal bisa menghalangi kita untuk menjadi setia kepada Tuhan. Di antaranya kesibukan kita, banyaknya pekerjaan kita yang menumpuk, bahkan godaan-godaan yang mengakibatkan kita menjadi lemah dan tidak lagi bisa menolak godaan itu. Kemudian kita kehilangan kesetiaan, juga keraguan, kebimbangan, iman kita ragu-ragu. Saat kita ragu, itu kita menjadi rentan untuk tidak setia. Mengutip di dalam Ulangan pasal 5 ayat 32, demikian bunyinya, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari satu ayat ini kita mendapatkan arahan bagaimana caranya supaya kita setia. Pertama, kenali firman Tuhan. Setiap hari bacalah firman Tuhan.
renungkan dan hafalkanlah ayat-ayat firman Tuhan itu di dalam hati kita. Minta Tuhan untuk menolong kita agar kita bisa memahami, mengingat firman-Nya. Kalau kita tidak membaca dan tidak berusaha mencari firman Tuhan, bagaimana kita bisa setia? Kita perlu mengerti lebih dahulu, mengenal akan firman Tuhan. Maka kita akan bisa setia untuk melakukan firman-Nya. Dan cara yang kedua adalah lakukan firman-Nya dalam keseharian kita. Tidak ada cara lain untuk setia selain melakukan perintah-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, waktu akan terus berjalan. Dan ini membuktikan apakah kita setia. Tetapi kita pasti didapati setia bila setiap waktu kita punya komitmen untuk melakukan kehendak Tuhan. Godaan jelas akan ada. Tetapi hendaknya kita berfokus pada firman Tuhan dan teguh berpegang selalu kepadanya. Setiap godaan harus kita hadapi dengan tidak kompromi, menolaknya, dan kita menghindari supaya tidak jatuh dalam dosa. Dan cara yang ketiga adalah tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ini yang sering menggagalkan kesetiaan kita, yaitu menyimpang dari jalan yang Tuhan tetapkan. Mengutip kalimat dari hamba Tuhan yang bernama F.B. Meyer, demikian bunyinya, "Jangan buang waktumu hanya menunggu dan merindukan kesempatan besar yang tak pernah datang. Tetapi gunakanlah waktumu untuk melakukan hal-hal kecil yang dipercayakan Tuhan kepadamu dengan setia." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang dikatakan oleh F.B. Meyer ini, di mana banyak orang menanti kesempatan besar, tetapi mengabaikan kesempatan-kesempatan kecil yang diberikan Tuhan kepadanya, bahkan yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya. Akibatnya kita kehilangan fokus yang benar. Dan itu membuat kita tidak setia pada apa yang seharusnya kita lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara kita, ada yang menyimpang keluar dari jalan Tuhan, menyimpang dari jalur firman Tuhan, dari panggilannya, dan sudah tidak berada di dalam jalan Tuhan, tidak ada dalam kasih Tuhan, mulai berbelok dari jalan kebenaran, mari kembali, luruskan langkah hidup kita, luruskan hati kita, tetap berada dalam koridornya Tuhan, dan jangan keluar dari kasih karunia-Nya. Jangan tinggalkan kasih mula-mula kita kepada Tuhan, tetapi kobarkan kembali semangat kita di dalam mengasihi dan melayani Tuhan. Berdoalah, minta kekuatan dari Tuhan untuk menolong dan menopang dalam setiap tantangan yang ada, yang kita hadapi. Mari mengambil komitmen untuk setia kepada Tuhan. Kalau selama ini sudah tidak setia lagi, bertobatlah dan kembali untuk setia kepada Tuhan. Arahkan pandangan rohani kita kepada Tuhan yang telah memanggil kita dalam panggilan yang kekal dan mulia. Saat ini adalah saat yang terbaik untuk mulai berjalan bersama Allah dengan setia, karena dalam setiap hari, setiap langkah kita berarti. Saudara, berjalan ke arah yang benar tatkala berjalan bersama Allah dengan setia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.